Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Ternyata ada orang yang salat dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermalas-malasan. Dalam Al-Quran ada golongan, kata Allah, apabila ia melaksanakan salat, ia dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang melaksanakan salat namun bermalas-malasan. Iza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila ia melaksanakan salat, dia laksanakan dengan bermalas-malasan. Yang mana dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat dengan bermalas-malasan. Dalam ayat sambungan ayatnya dikatakan, yura'unan nas, dia hanya ingin dilihat oleh manusia. Ketika seseorang berpikir itu berkaitan dengan hamba, bahwa ingin dilihat oleh manusia, berarti dia sedang mikir. Sementara yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Saat kita berpikir saya dilihat oleh Allah, maka itu dikategorikan zikir. Jadi dalam salat yang diinginkan itu adalah banyak berzikir, bukan mikir. Itu yang pertama yang dikategorikan Allah, orang yang bermalas-malasan dalam salat ketika kita melaksanakan salat hanya ingin dilihat manusia. Yang kedua, dalam sambungan ayat tersebut katakan, wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Jadi orang yang zikirnya sedikit dalam salat, maka dikategorikan pula orang yang bermalas-malasan. Meskipun salatnya itu sah, salatnya itu sah, tetapi dikategorikan orang yang bermalas-malasan. Itulah sebabnya kita melaksanakan salat itu dianjurkan memperbanyak zikir. Jadi sebelum salat kita berzikir, kita salat juga berzikir, sampai selesai salat juga dianjurkan berzikir. Fa iza qadaytumus shalah fadhkurullah. Apabila selesai melaksanakan salat, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rangkaiannya, salat yang bisa menenangkan jiwa adalah salat yang penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melaksanakan salat, dan insya Allah diawali dan diakhiri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang janji Allah, wazkurullaha katsira, maka berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapat kemenangan. Jadi kemenangan inilah sama dengan ajakan waktu azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari menuju kemenangan. Yang mana dapat kemenangan adalah orang yang banyak zikir sebelum, saat salat, bahkan selesai salatnya selalu memperbanyak zikir. Dan itulah hamba Allah yang mendapat jaminan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dijanjikan Allah ketika mendapat kemenangan? Dalam penutup surah Al-Jumu'ah itu dikatakan, wallahu khairur razikin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Maka ketika disebut dengan kemenangan, maka sangat erat kaitannya dengan hamba Allah akan mendapat rezeki dengan sebaik-baiknya. Karena yang mengatur, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah janji Allah bahwa hamba yang mendapat kemenangan di antaranya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang
sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu walil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Asis, Rektor Institut Aisyah Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua diberi keberkahan menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.